Panel cerita dimulai dengan memperlihatkan kondisi yang kacau pada sebuah tempat yang hancur berantakan, disertai dengan petir dan hujan yang menggelegar. Di sana, terdapat banyak mayat manusia maupun hewan yang sepertinya telah bertarung dengan brutal sebelumnya. Selanjutnya, kita kemudian diperlihatkan sosok seorang wanita yang mengenakan gaun hitam dengan memegang belati pendek di tangan kirinya, dengan energi spiritual berwarna ungu yang terpancar dari belatinya. Wanita ini kemudian memuji seorang pria yang bernama King Feng karena telah menunjukkan kehebatannya. Ia melanjutkan, bahkan di bawah efek penuaan yang dipercepat 100 kali lipat, King Feng tetap masih bisa berhasil dalam membersihkan Ancient God Ruins atau reruntuhan dewa kuno. Tapi meski begitu, Divine Artifact atau artefak surgawi ini, yang disebut Eye of Judgment atau mata penghakiman, wanita itu akan mengambilnya sekarang. Terlihat penampakan seorang ksatria, yang mengenakan armor lengkap berwarna putih, yang saat ini dipenuhi oleh cairan merah, dan sedang bersandar pada pedangnya, di atas tumpukan mayat para monster yang ia kalahkan. Lalu, King Feng sesaat batuk darah, dan bertanya ke wanita itu, mengapa wanita itu mengkhianatinya, di saat yang seperti ini. Bukankah wanita itu adalah saudaranya sendiri? King Feng sontak berteriak memanggil namanya, yaitu Qin Xiaoyu. Xiaoyu nampak memegang dua buah artefak, yang bentuknya seperti bola mata, yang itu adalah The Eye of Judgment sebelumnya. Mendengar King Feng memanggilnya saudara, Xiaoyu seketika memasang muka masam, bertanya balik ke King Feng, maksud memanggilnya saudara. Dia memberitahu King Feng, kalau dia hanyalah anak angkat, yang diasuh oleh orang tuanya. King Feng, bahkan tidak memiliki darah yang sama dengan Xiaoyu. Dan King Feng malah berani, menyebut dirinya sebagai saudara. Mendengar Xiaoyu yang mengomel, seorang pria berambut kuning di belakangnya merespon, memintanya untuk jangan berbicara seperti itu. Xiaoyu langsung berbalik melihat pria ini, menyebut namanya yaitu kakak Song Fei. Song Fei melanjutkan, kalau yang dia sebut sebagai saudara itu, benar-benar berguna baginya. Song Fei lantas memberitahu King Feng, kalau dirinya harus benar-benar berterima kasih padanya, karena tanpa King Feng, Song Fei tidak akan pernah bisa mendapatkan Divine Artifact bola mata penghakiman ini. Dan untuk menguras seluruh masa hidup King Feng sekaligus, Song Fei telah berusaha keras untuk mendapatkan Soul Stealing Blade, atau pedang pencuri jiwa, yang sekarang telah tertancap di tubuh King Feng. Jadi, Song Fei kembali bertanya ke King Feng, apakah dia sudah menyukai hadiah perpisahan darinya. Nampak Xiaoyu yang mendekat ke Song Fei, dan ikut memberikan senyuman sinis ke arah King Feng. King Feng, dalam keadaan terluka parah, menyampaikan kepada Xiaoyu, bahwa dirinya telah membesarkan dia sendirian, setelah orang tua mereka meninggal. King Feng bahkan mendukung Xiaoyu untuk bersekolah, dan memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi, setelah game Dajjal ini turun ke dunia, King Feng bahkan rela mempertaruhkan hidupnya berkali-kali, hanya untuk kebahagiaan Xiaoyu. King Feng mengakui, bahwa ia telah benar-benar salah, dalam menilai Xiaoyu, yang dia anggap sebagai saudaranya yang tersayang. Mendengar perkataan King Feng ini, Xiaoyu lalu merespon, kalau setelah orang tua mereka meninggal, King Feng terus saja mencampuri hidupnya, memerintahnya, dan bahkan mengendalikannya. Sebelumnya, saat Song Fei dan dirinya membutuhkan perlindungan King Feng ternyata masih cukup berguna. Namun sekarang, setelah mereka memiliki Divine Artifact ini, maka satu-satunya nilai keberadaan King Feng telah menghilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, Song Fei lalu melesat ke arah King Feng, mengambil dua rapiernya, dan berteriak menyuruh King Feng untuk mati dengan damai. Sebagai gantinya,
Song Fei akan menjaga Xiao Yu dengan baik untuknya. King Feng, meskipun dirinya sulit untuk berdiri, berkata kepada Song Fei, bahkan jika ia mati, ia tidak akan membiarkan Song Fei lolos begitu saja. King Feng, meski sudah kehilangan kedua bola mata miliknya, yang ternyata adalah Divine Artifact tadi, berusaha mengangkat pedangnya, dan bertarung dengan Song Fei. Namun, karena Song Fei lebih prima, Song Fei pun berhasil menebas kepala King Feng, dan menerbangkannya ke udara. Selanjutnya, kita kemudian mulai menceritakan perihal apa yang terjadi. Jadi, pada tahun 2025, sebuah game yang bernama God Forsaken, atau Tuhan yang ditinggalkan, telah turun ke dunia. Selama seseorang tertidur, mereka akan secara paksa ditarik masuk ke dalam dunia game tersebut. Dan satu-satunya mata uang dalam game yang berlaku adalah masa hidup mereka sendiri. Dan dengan kematian, itu akan menyebabkan hilangnya rentang hidup, sedangkan jika berhasil membunuh monster, maka itu akan menambahkan rentangnya. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat orang-orang yang mengenakan pakaian ala dunia fantasi, yang satu mengenakan armor, dan yang satunya lagi menggunakan tongkat sihir. Mereka nampak terpaksa untuk bertarung melawan monster raksasa, yang muncul bertujuan menguras kehidupan mereka. Player, itu sebutannya, dapat menghabiskan rentang hidup mereka, untuk membawa kemampuan yang mereka dapati dalam game, dan dibawa ke dunia nyata. Player yang kuat, dapat menghancurkan kendaraan tempur tank dengan tangan kosong, mengiris pesawat dengan pedang, dan bahkan menahan ledakan nuklir, dengan menggunakan tubuh mereka sendiri. Intinya mereka tiba-tiba menjadi sakti mandraguna. Terlihat sosok penyihir, yang berpijak pada lingkaran sihir, mengeluarkan banyak petir biru dari langit, dan menghancurkan bangunan kota di sekitarnya. Sejak saat itu, dunia seketika berubah drastis, dan kekacauan akhirnya menyebar. King Feng, yang telah kita ketahui di awal, berjuang bertahan hidup bersama saudara perempuannya, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dan King Feng, nyaris tidak berhasil masuk ke dalam 100 negara, dengan kekuatan global teratas. Setelah King Feng mengatasi bahaya yang tak terhitung jumlahnya itu, dan berhasil lolos dari kematian berkali-kali, akhirnya, King Feng berhasil menaklukkan reruntuhan dewa kuno. Dan dengan penaklukan ini, King Feng memperoleh artefak pertamanya, yaitu Eye of Judgment, atau mata penghakiman. Setelah mendapat kemampuan ini, akhirnya, King Feng bisa memiliki kualifikasi, untuk bisa mencapai puncak. Tetapi siapa sangka, saat King Feng sibuk dengan artefaknya, Xiao Yu tiba-tiba saja menusuknya dari belakang. Dan dengan ranting yang Xiao Yu punya, ranting itu langsung mekar, setelah menusuk semua organ King Feng. King Feng berkata, kalau harga dari kesuksesannya, ternyata adalah pengkhianatan, terhadap keluarga yang ia miliki satu-satunya. Jadi, semua usaha King Feng selama ini dalam hidupnya, tidak lebih dari sekadar campur tangan belaka. Pada akhirnya, semua perjuangannya hanya membuka jalan, bagi kesuksesan orang lain. Sejujurnya, King Feng menolak, untuk menerima takdir ini. Jika saja ia bisa hidup lagi, maka King Feng berinisiatif, hanya akan bertarung untuk dirinya sendiri. Dan seperti manual regresi pada umumnya, keinginan King Feng akhirnya terkabul. Tiba-tiba, dirinya nampak tertidur lelap di atas kasur, dan langsung membuka kedua matanya dengan keringat dingin. Setelah bangun, ia terkejut dan kebingungan, mempertanyakan di mana ini, apakah ini masih dunia nyata. Dia lantas mengusap lehernya, seraya bertanya ke dirinya sendiri, bukankah ia sudah mati sebelumnya? Dan saat ia mengecek waktu di HP-nya, ia sekali lagi terkejut, mendapati bahwa hari ini,
berada di tahun 2025. Sambil melihat ke jendela luar, ia berpikir, kalau mungkinkah King Feng terlahir kembali ke 9 tahun yang lalu, hari di mana game God Forsaken turun. Iya, inilah manhwa yang berjudul Sang Assassin Level God. Tak lama kemudian, nampak Xiaoyu yang menendang pintu rumah King Feng dengan ekspresi wajah yang galak. Xiaoyu lalu memanggil King Feng, berkata bahwa King Feng ternyata benar-benar di rumah, lantas mengapa dia tidak menjawab teleponnya. King Feng sepertinya mencoba menenangkan pikirannya, dengan mengambil segelas air di pagi hari, sambil melirik ke arah Xiaoyu yang datang. Di dalam hati, King Feng membenarkan dugaannya, kalau hari ini adalah hari di mana game God Forsaken itu berlangsung. Hari ini, berdasarkan pengalaman di garis waktu sebelumnya, Xiaoyu dan dirinya bertengkar hebat, karena masalah terkuat Song Fei. Di depan King Feng saat ini, terlihat Xiaoyu yang mengamuk, menendang tempat sampah hingga terbalik, seraya bertanya ke King Feng, perihal apa-apaan maksud perkataannya kemarin. Xiaoyu memberikan alasan, kalau dirinya hanya ingin pergi mendukung saudara Song Fei, jadi mengapa King Feng malah memperdalam masalah ini. Xiaoyu menegaskan, kalau King Feng bahkan tidak mengerti, betapa pentingnya bagi Xiaoyu, untuk mendukungnya kali ini. King Feng melanjutkan perkataannya di dalam hati, bahwa sebelum game dimulai, Song Fei, yang merupakan seorang idol underground yang cukup terkenal, berhasil menggaet Xiaoyu, sebagai fans beratnya. Orang yang bernama Song Fei ini, tampak glamor di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia adalah seorang bajingan, yang telah menipu banyak penggemar wanitanya, hingga mereka kehilangan uang dan bahkan keperawanan mereka. Maka dari itu, untuk mencegah Xiaoyu tertipu, King Feng di kehidupan sebelumnya, selalu melarangnya untuk bergaul dengan pria itu. Tetapi pada akhirnya, Xiaoyu menuduh King Feng di akhir hayatnya, kalau King Feng telah mengendalikan hidupnya. Sekarang kita kembali ke perkataan Xiaoyu, yang sedang mengamuk ke King Feng. Xiaoyu berkata, kalau para kelompok dan Fengel itu, sudah mulai mengganggu minat Song Fei. Maka dari itu, Xiaoyu berniat untuk mendukungnya lebih jauh. Ditambah lagi, para penguntit dan fans Sasaeng itu menjijikan, mereka selalu menempel ke Song Fei, seperti halnya sebuah plester lengket. Sekarang, Song Fei sedang dalam keadaan krisis, dan King Feng di sini, malah terus-menerus menghalangi Xiaoyu, memotong uangnya, dan tidak membiarkannya untuk naik peringkat. Xiaoyu sepenuhnya akan menyalahkan King Feng, jika Xiaoyu berakhir seperti udang kecil ke depannya. Dan karena King Feng sibuk dengan kata hatinya, Xiaoyu kembali menatapnya dengan tajam, bertanya apakah King Feng tuli. Xiaoyu bicara padanya, dan kenapa King Feng bertingkah, seolah-olah tidak mendengar semua ocehannya. Semua karena King Feng, yang membuat dirinya turun peringkat bulan ini. Jadi, kalau King Feng tidak memberinya uang untuk naik peringkat, maka Xiaoyu akan melakukan sesuatu. Tetapi, sebelum perkataan kasar Xiaoyu selesai, King Feng langsung menampar pipinya, dengan ekspresi yang sangat kesal. Xiaoyu tentunya kaget dan terkejut, mendapati rasa sakit ditampar tiba-tiba. Xiaoyu otomatis jatuh ke lantai, seakan dirinya sama saja seperti sampah yang ia hamburkan sebelumnya. Lalu setelahnya, Xiaoyu yang dalam keadaan bonyok mulai menangis, berkata kepada King Feng, bahwa ia tidak menyangka, dia benar-benar memukulnya. King Feng dengan tatapan tajam memberitahu Xiaoyu, bahwa hari ini dirinya tidak punya waktu, atau sedang dalam mood yang buruk, untuk berdebat dengannya. Tetapi kalau Xiaoyu terus menggonggong padanya, maka King Feng akan menghancurkan mulutnya itu. King Feng menjelaskan, kalau ini adalah uang peninggalan orang tua mereka, jadi tidak peduli seberapa keras ia bekerja selama bertahun-tahun,
King Feng tidak akan pernah menyentuh 1 sen pun. Dan jika Xiao Yu tetap bersikeras mengambilnya, King Feng lalu melemparkan kartu kredit ke kepalanya, berkata dengan tegas bahwa ia akan mengembalikan semuanya pada Xiao Yu hari ini. Sambil berjalan ke pintu kamarnya, King Feng lanjut menambahkan, kalau demi orang tua mereka berdua, King Feng tidak akan merendahkan diri, hingga dirinya berada di level yang sama seperti Xiao Yu. Tetapi, King Feng meminta Xiao Yu untuk mendengarkan ini baik-baik. Bahwa mulai sekarang, ia, atas nama King Feng, tidak akan punya saudara perempuan lagi, yang tabiatnya seperti Xiao Yu. Setelah menyampaikan semua itu, King Feng lalu menutup pintu kamarnya, meninggalkan Xiao Yu yang pipinya bengkak, dan menatap King Feng dengan air mata. Saat King Feng berada di kamar, di sini ia melanjutkan ceritanya. Di kehidupan masa lalunya, untuk melindungi saudara perempuannya, yaitu Qin Xiao Yu, King Feng telah kehilangan banyak kesempatan. Terlalu banyak secret treasure atau harta karun, dan juga dungeon, yang membutuhkan eksplorasi yang beresiko, yang membuat King Feng menyerah. Selain itu, King Feng juga penasaran, jika ia hidup tanpa beban ini, seberapa jauh sekiranya ia bisa melangkah. Di sini kita dapat melihat King Feng, yang mengambil 2 butir obat tidur, lalu dengan segelas air yang telah ia ambil sebelumnya, ia pun meminum obat tersebut. Sambil minum, ia kembali berkata dalam hati, bahwa kali ini, King Feng akan menggunakan pemahamannya tentang game, yang berasal dari masa lalunya. Hal itu bertujuan, untuk tetap berada di depan semua orang. Jadi pada akhirnya, Qin Xiao Yu, sekarang kau sudah hidup sendirian. Dan untuk pria Songong Song Fei, King Feng telah membulatkan tekad, untuk secara pribadi mengambil kepalanya. Terlihat aura ungu yang terpancar dari tubuh King Feng, lalu sesaat kemudian, ia pun tertidur dan memasuki dunia game. Pintu dimensi terbuka, dan memperlihatkan King Feng yang berjalan melewatinya, disertai dengan aura biru tua, yang menyala-nyala bagaikan api. Setelah memasuki tempat ini, King Feng mengaku, bahwa ia rindu tempat ini, sebuah tempat khusus, untuk memilih karir atau job miliknya. King Feng juga teringat, saat ia pertama kali datang kemari, dia nampak begitu gugup, sehingga butuh beberapa jam berlalu, untuk dirinya bisa menyelesaikan pilihan karirnya lalu pergi. Tapi kali ini, King Feng berniat untuk memilihnya lebih cepat. Di kehidupan sebelumnya, King Feng telah memilih karir sebagai warrior, untuk bisa melindungi Xiao Yu. Memang, warrior itu tidaklah lemah, tetapi tidak lagi cocok untuknya. Dan tanpa beban di sisinya yaitu Xiao Yu, King Feng merasa, ia akan bisa menyelesaikan tugas solo lebih cepat. Di sini, mobilitas dan waktu reaksi, adalah yang terpenting. Maka dari itu, King Feng telah memutuskan, bahwa di kehidupan kali ini, ia akan memilih karir sebagai assassin. Setelahnya panel sistem muncul, memberitahu King Feng, bahwa Divine Artifact Eye of Judgment, atau mata penghakiman, berhasil diikat untuknya. Menyadari hal ini, King Feng sempat terkejut melihatnya. Lalu panel sistem menambahkan, bahwa artefak mata penghakiman, kini sudah diaktifkan. Sistem kemudian menjelaskan atribut unik dari artefak ini, yang dimana terdapat otoritas pasif. Saat King Feng memasuki Forsaken Game, maka King Feng akan secara otomatis, mendapatkan profesi dan talent dengan peringkat tertinggi. King Feng lalu menoleh ke arah samping, berkata bahwa artefak Eye of Judgment, telah lebih dekat ke King Feng, setelah dirinya mengalami regresi. King Feng baru paham, kalau seperti ini cara kerjanya. Jadi, selama artefak ini mengakui pemiliknya, bahkan jika dicuri, itu tetap tidak berguna. King Feng berspekulasi, bahwa mungkin saja, dirinya kembali ke masa lalu, semuanya karena artefak ini.
Tapi tiba-tiba, King Feng merasakan ada sesuatu yang menusuk dirinya dari belakang, dan itu membuat King Feng terkejut. Sesuatu itu, seperti akar energi berwarna hitam, lalu energi itu berkumpul di satu titik, mengucapkan selamat kepada King Feng, karena telah memperoleh profesi tersembunyi. Saat ini, sesuatu itu sedang melakukan pencocokan. Dan setelah pencocokan selesai, sesuatu itu memberitahu King Feng, bahwa dirinya telah resmi, berubah menjadi shadow. Secara perlahan, tubuh King Feng ditelan oleh energi hitam ini, dan saat energi hitam yang menyelimutinya lepas, penampilan King Feng berubah drastis. King Feng kini memiliki rambut berwarna putih, lengkap dengan jubah hitam, dan memancarkan energi gelap yang luar biasa. King Feng lalu mencoba menjelaskan, kalau profesi shadow ini, adalah profesi tersembunyi tingkatan tertinggi, untuk kelas karir sebagai assassin. Rasanya benar-benar berbeda dari warrior yang ia pilih, saat berada di kehidupan sebelumnya. Dan hanya dengan mendapatkan profesi ini saja, King Feng telah merasakan kekuatan yang mengerikan. Setiap profesi, memiliki peluang yang sangat kecil, untuk mengungkap profesi tersembunyi, di tingkatannya yang lebih tinggi. Dan Authority of Judgment, telah benar-benar menjadikan kemungkinan ini, menjadi suatu kepastian. King Feng bertanya-tanya, perihal apa sebenarnya itu? Panel sistem merespon, bahwa Authority of Judgment ini, adalah otoritas utama yang paling asli, dan juga kuno di alam semesta. Kekuatannya bahkan melampaui rules dan order, atau aturan dan ketertiban. Tetapi, untuk King Feng menggunakan kekuatan aslinya, hal ini masih belum bisa. Alasannya, karena King Feng tidak memiliki divinity atau keilahian, tetapi sebagai gantinya, efek pasifnya saja yang aktif. Mendengar itu, King Feng seketika terkejut, mempertanyakan perihal otoritas utama, yang melampaui rules dan order, alias aturan dan ketertiban. King Feng kembali cerita, kalau di kehidupan sebelumnya, setelah 7 tahun game Forsaken dimulai, seorang player kuat, berhasil meninggalkan God's Abandoned Realm, atau alam dewa yang ditinggalkan, dan berhasil mencapai Realm of Order, atau alam ketertiban. Baru pada saat itulah, umat manusia mulai mengetahui, tentang keberadaan Order's Power, atau kekuatan ketertiban. Tetapi pada kenyataannya, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, tidak ada seorang pun, yang pernah memperoleh Power of Order ini. King Feng tidak pernah menduga, kalau sekarang, di awal perjalanannya, ia telah memperoleh otoritas utama, yang melampaui rules dan order itu. Selama King Feng bisa meninggalkan alam dewa yang ditinggalkan, dan mencapai alam ketertiban untuk memperoleh keilahian, maka King Feng yakin, dirinya bisa mengaktifkan otoritas ini. Sepertinya, mulai saat ini, King Feng mempunyai tujuan lainnya dalam hidup ini. Setelah memahami semua itu, panel sistem kemudian melapor, kalau pilihan profesi King Feng telah selesai, dan dipersilahkan untuk memasukkan alias, atau nickname gamenya. Menyadari dirinya harus memasukkan alias, King Feng sesaat berpikir nama apa yang bagus. Dan karena profesinya lahir dari Shadow, maka King Feng memilih, untuk memasukkan nama Shadow. Panel sistem mengonfirmasi, bahwa nama alias King Feng saat ini, adalah Shadow. Sistem kemudian membawa King Feng, untuk memasuki alam dewa yang ditinggalkan. Sambil membawa King Feng, panel sistem juga menjelaskan, kalau alam ini, adalah tanah yang hancur, dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, King Feng diharapkan berhati-hati, karena mereka akan selalu siap, untuk mencabik-cabik tubuh King Feng, dan bahkan mencuri masa hidupnya. Panel sistem menyarankan, agar King Feng mengabaikan kota, memilih untuk membunuh monster. Maka dengan itu, King Feng akan mendapatkan umur, yang dapat diperdagangkan setelahnya.
Tetapi, jika King Feng malah mati dalam game, maka King Feng akan kehilangan separuh umur atau masa hidupnya, baik yang dapat diperdagangkan, ataupun yang tidak dapat diperdagangkan. Saat ini, King Feng diteleportasi ke Shell Town, yang merupakan zona aman. Tidak ada monster di sini, dan player tidak dapat saling menyerang. Namun, kecepatan kehilangan umur akan meningkat sebanyak 1 kali. Kita kemudian berpindah ke sisi lain King Feng, yang memperlihatkan 2 orang pria, yang sedang bingung dengan apa yang terjadi. Pria berisi berteriak, menanyakan di mana tempat ini, profesi apa, dan apa yang dimaksud dengan alias itu. Pria kurus di hadapannya merespon, kalau dia baru saja selesai bekerja shift malam, lalu kemudian mulai berbaring di kasurnya. Dia kebingungan, apakah ini semacam halusinasi? Pria berisi kembali merespon, bahwa ia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dirinya baru saja makan sepanjang malam dan akhirnya terlelap, lalu kemudian berakhir di tempat ini. Pria kurus itu lalu mencubit pipinya, merasakan rasa sakit yang sama, sehingga membuatnya berpikir, kalau ini bukanlah mimpi. Sepertinya, mereka telah ditarik masuk ke dalam sebuah game atau semacamnya. King Feng yang mendengar pembicaraan mereka, juga tidak menyangka, kalau sudah banyak orang yang tertarik masuk paksa ke game ini. Dan perlu diingat, ini adalah kali pertama game Forsaken muncul, dan semuanya terjadi begitu cepat. Di dalam hati, King Feng kembali berkata, bahwa tak lama lagi, tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara, akan muncul silih berganti, dan membentuk kembali tatanan dunia ini. Jika player lain berniat untuk mendahului mereka, maka mereka tidak punya pilihan lain, selain tidak tinggal diam, dan memilih latihan, tidak menunggu siapapun. Orang-orang sekitarnya, yang melihat penampilan King Feng, tentunya penasaran, dan mempertanyakan profesi apa itu, mengapa penampilannya sangat berbeda dengan profesi yang mereka ambil. Yang lain merespon, bahwa ia tidak tahu, tetapi dari dagger yang berada di tangannya, bisa jadi orang ini, mungkin adalah seorang asasin. Seorang player yang juga memilih asasin, ikut membalas, bahwa ia juga seorang asasin, tetapi mengapa, ia tidak memiliki penampilan sekeren itu. King Feng terus berjalan melewati mereka, lalu kemudian mulai berhenti, karena melihat lingkaran sihir teleportasi yang tiba-tiba muncul. Di sana terdapat 4 orang, 3 pria dan 1 wanita, di mana mereka nampak kesakitan, selain karena diserang oleh monster, mereka juga belum terbiasa dengan teleportasi secara tiba-tiba. Dan di sini mereka baru tahu, jikalau mereka mati di sekitaran tempat ini, maka mereka akan dikembalikan lagi ke kota. Setelah kembali berdiri, mereka mengeluarkan kekesalan mereka, mendapati kalau monster liar yang mereka lawan terlalu kuat. Bahkan 1 gigitan dari monster itu, membuat mereka dalam keadaan setengah mati. Salah seorang dari mereka bertanya, perihal bagaimana caranya, agar mereka berhasil melawan monster tersebut. Yang lain juga nampak kesal, memberikan fakta bahwa bukankah monster itu, hanyalah monster crawler level 1 yang lemah. Mengapa mereka hanya berhasil, mengambil sepertiga dari nyawanya, setelah bertarung mati-matian bersama-sama. Pada akhirnya mereka berteriak, memberikan protes mengenai rentang hidup atau nyawanya, yang kini sudah kehilangan setengahnya. Karena mereka sudah putus asa, mereka pun lantas bertanya ke seorang wanita di partinya, yang diketahui bernama Sister Lizzie, perihal apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lizzie nampak menyentuh kepalanya, masih merasakan sakit, dari efek pertempuran sebelumnya. Lalu setelahnya, ia mulai melirik ke King Feng, yang wajahnya tertutupi jubah hitam. King Feng memperhatikan Lizzie, mengomentari profesinya dalam hati, yang mulai sebagai archer dengan busur pendek.
King Feng menduga, kalau Lizzie juga sepertinya, merupakan kelas tersembunyi. Menyadari tatapan King Feng terhadapnya, Lizzie lalu berdiri, berjalan ke arah King Feng, kemudian menyapanya, berkata bahwa saudara ini, sepertinya juga tampaknya memiliki kelas tersembunyi. Lizzie menawarkan King Feng, untuk bergabung ke dalam partinya. Alasannya, karena monster di luar sana sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa menghadapinya sendirian. Lizzie cerita, kalau party mereka, sudah pernah dihabisi sekali, jadi mereka punya pengalaman dari situ. Mendengar cerita Lizzie ini, King Feng jadi bingung, bertanya kembali dalam hati, apakah pengalaman yang dimaksud Lizzie, adalah pengalaman sudah terbunuh. King Feng lalu menjawab singkat penawaran Lizzie, bahwa itu tidak perlu. Setelah menjawabnya, King Feng lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Lizzie hanya terdiam, sementara yang lain berkomentar, kalau orang itu sedikit berbicara, apakah dia sedang berpura-pura, berperan sebagai seorang pro player. Mereka berlima bahkan tidak dapat mengalahkan monster itu, dan King Feng malah berpikir, bisa mengalahkannya sendirian. Yang lain juga berkomentar, kalau situasi ini lucu sekali. Padahal mereka sudah cerita, tentang betapa berbahayanya area di luar sana, tetapi King Feng malah pergi sendirian. Dia bertanya, apakah King Feng cari mati? Dia menasehati King Feng, untuk jangan bersikap sok dingin seperti itu, meskipun dia memiliki kelas tersembunyi yang mulia, yang juga bertipe assassin. Jadi jika King Feng tidak bisa mengalahkannya, maka pria ini memberikan saran, untuk lari saja dari pertempuran. Saat Lizzie memeriksa identitasnya, Lizzie mendapati nickname atau alias yang King Feng gunakan, yaitu sebutan Shadow. Dirinya langsung mendecikkan lidah, menyebutnya sebagai orang bodoh, yang berpura-pura bertindak seperti pro player. Namun, karena mereka penasaran, Lizzie mengajak rekan partinya untuk mengikuti pria itu, dan hendak melihat apa saja skillnya. Mungkin dari situ, mereka bisa mendapatkan info baru, tentang monster yang sulit mereka hadapi. Dan selain itu, Lizzie juga berpikir, untuk melihat bagaimana pria itu mati.